Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, dengan mengucap syukur alhamdulillah pada pagi ini, pada hari ini Bapak bisa bertemu kalaupun tidak secara langsung, secara media, sebagaimana yang diamanatkan oleh Ibu Kepala bahwa Bapak mulai tahun ajaran 2020-2021 memegang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Insya Allah materi yang akan dapat sampaikan pada pertemuan pertama atau pertemuan kali ini adalah tentang sejarah lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak yakin kalian sudah lebih memahami terkait dengan materi Bani Abbasiyah ini, karena ini sudah sering disampaikan, terlebih apabila anak-anakku yang sudah mempelajari di pesantren ataupun di madrasah-madrasah sebelumnya. Materi tentang Daulah Bani Abbasiyah ini, bila bisa dilihat di peta konsep ini adalah proses lahirnya Daulah Bani Abbasiyah. Ini akan apa sampaikan materinya adalah terkait dengan lahirnya Daulah Bani Abbasiyah, kemudian periodisasi kepemimpinan Bani Abbasiyah, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, kemudian kemunduran Bani Abbasiyah. Materi ini sebetulnya sudah Bapak sampaikan juga di materi selanjutnya, tinggal anak-anakku membuka saja materinya, silakan melanjutkan dari video ini. Nanti ada materi yang akan bisa kalian akses untuk dibuka, dibaca, dipelajari. Nanti setelah itu nanti ada tugas-tugas yang harus kalian isi. Adapun tugasnya akan Bapak sampaikan di Word yang akan Bapak ekspor juga di materi ini. Untuk itu mudah-mudahan kalian bisa mempelajari materi dengan sebaik-baiknya. Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian apabila kalian belajar dengan bersungguh-sungguh. Jangan lupa, jangan sering main di luar. Lebih baik kalian di rumah belajar. Ketika aturan COVID ini menentukan kita harus belajar di rumah, kita belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mukadimah Bapak di pagi ini. Selanjutnya silakan dan selamat belajar untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Masa Daulah Bani Abbasiyah disebut sebagai The Golden Age atau masa keemasan Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peradaban, maupun kekuasaan. Ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab, banyak cendekiawan yang terlahir pada masa tersebut, sehingga menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai ilmu pengetahuan. Bagaimanakah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah? Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Daulah Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Kekhalifahan ini dinamakan Kekhalifahan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini merupakan keturunan Bani Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa perbedaan antara kekuasaan dinasti Umayyah dengan kekuasaan dinasti Abbasiyah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah bersifat Arab oriented. Artinya, dalam segala hal dan bidang, para pejabatnya berasal dari keturunan Arab murni. Begitu pula corak peradaban yang dihasilkan pada masa dinasti ini. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lebih bersifat demokratis, meskipun dalam puncak kepemimpinan masih dipegang oleh keturunan Arab. Dinasti Abbasiyah
juga telah terpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban dari Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, perkembangan Islam meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang sangat besar, yaitu kerajaan Islam di Andalusia yang dikuasai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa dari keturunan Bani Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam di sana, daerah kekuasaan Islam menjadi besar dan dunia Islam menjadi amat luas. Ketika Bani Abbasiyah berkuasa, beberapa daerah yang ditaklukkannya kemudian dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Gasrana, Halab, Bukhara, Cordova, Valencia, dan Murcia. Semua wilayah itu dijadikan pusat-pusat perkembangan peradaban Islam. Selama kurang lebih 5,5 abad, para khalifah yang memegang kekuasaan Bani Abbasiyah berjumlah 37 orang khalifah. Mereka terbagi menjadi 5 periode sebagai berikut. Periode pertama berlangsung mulai tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, yaitu sejak berdirinya pemerintahan Bani Abbasiyah sampai pemerintahan ke-9 zaman Khalifah Al-Wathsik. Periode yang kedua berlangsung mulai tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi, yaitu sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdiri Bani Buwahiyah di Baghdad. Periode yang ketiga berlangsung mulai tahun 335 sampai 364 Hijriah atau 946 sampai 1031 Masehi, yaitu sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Periode yang keempat berlangsung mulai tahun 423 sampai 622 Hijriah atau 103 sampai 1225 Masehi, yaitu sejak masuknya dinasti Saljuk di Baghdad. Periode yang kelima berlangsung mulai tahun 622 sampai 656 Hijriah atau 1225 sampai 1258 Masehi. Perkembangan birokrasi dan pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah adalah sebagai berikut. 1. Pimpinan negara dipegang oleh kepala negara yang bergelar khalifah dan jabatannya bernama khilafah. 2. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. 3. Tanda kebesaran atau alamat dan kehormatan atau syaraf diberikan kepada khalifah. 4. Angkatan perang berada di bawah Diwan Al-Jundi dan terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. 5. Baitul Mal dibentuk untuk mengurus keuangan negara. 6. Organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah diadakan jabatan penuntut umum atau kejaksaan di samping telah dibentuk instansi Diwan Al-Qadil Qudah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah diantaranya adalah filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan seni ukir. Adapun faktor penyebab pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal atau dari dalam.
Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluknya untuk mengembangkan peradabannya. 2. Faktor eksternal atau dari luar, di antaranya adalah 1. Semangat orang-orang Islam. 2. Perkembangan organisasi. 3. Perluasan wilayah Islam. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan. Kehancuran dinasti Abbasiyah. Kehancuran dinasti Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah telah dihancurkan. Khalifah Al-Musta'sim dan keluarganya dibunuh. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Daulah Abbasiyah. Kekuatan politik dan militernya yang begitu unggul pada masa sebelumnya lenyap saat itu juga. Setelah itu, Baghdad dan wilayah Islam lainnya jatuh dalam kekuasaan bangsa Mongol. Demikianlah kisah sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua.